Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat, baik, dan semangat untuk belajar. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di bab 1, yaitu sudah besar. Anak-anak hebat sudah siap untuk belajar kan ya? Yuk simak pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran di bab 1 ini. Tujuannya yaitu yang pertama untuk memaknai teks narasi yang dibacakan, dan yang kedua yaitu menggunakan kaidah kebahasaan, diantaranya kalimat transitif dan intransitif. Oke, kita langsung saja ke materi pembelajaran ya. Nah, anak-anak hebat, coba kalian perhatikan gambar ini. Ini merupakan gambar pertumbuhan kita dari bayi hingga saat ini. Ukurannya berbeda-beda kan? Dari bayi yang kecil hingga saat ini kalian sudah kelas 4. Kalian sudah makin besar. Coba kalian perhatikan juga teman-teman kelas kalian. Ada yang berubah, ada yang tidak. Perubahannya itu ada yang bisa terlihat seperti fisik, ada potongan rambut, tinggi badan, berat badan, ada juga perubahan yang tidak terlihat. Misalnya, ada yang sudah bisa menyiapkan sarapan sendiri, atau ada yang sudah mulai berani berbicara di depan umum. Nah, anak-anak hebat, Ibu punya satu cerita yang berjudul Tak Muat Lagi. Yuk kita simak dengan baik. Tak muat lagi. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah dan menginginkan segelas air dingin. Kakak pasti haus. Ini, minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air. Adiknya itu memang baik. Wah, terima Kak. Lala menghentikan ucapannya begitu melihat baju yang dipakai Kiki itu merupakan baju polkadot favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Jawab Kiki bingung. Tidak pernah kupakai bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah. Ayo, ganti bajumu. Tapi baju ini pas untukku. Kiki mengelak. Pasti sudah kekecilan untuk Kak Lala. Tidak. Ini bajuku, bukan bajumu, Lala berkeras. Akhirnya Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya itu. Ia langsung pergi ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki pun mengikutinya. Masih cukup. Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya ya? Lala terus mematut diri. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-lama Lala mulai merasa gerah. Dia sulit bernapas dengan lega, kulitnya pun mulai terasa gatal. Lala lalu berusaha menggaruk punggungnya. Bret! Kak, baju kakak sobek! Kiki berteriak. Lala terdiam. Dengan sedih, dia meraba bagian baju yang sobek. Nanti minta tolong ibu untuk menjahitnya ya kak, usul Kiki. Bisa sih, tapi... sahut Lala pelan. Dalam hati dia mengakui memakai baju sempit sungguh tidak nyaman. Lala juga menjadi paham mengapa akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau dia terus memakainya. Lala melihat bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Ternyata Lala memang sudah besar. Dia sudah tak cocok lagi memakai baju itu. Ya, nanti kita minta tolong ibu menjahit baju ini. Kemudian Lala menambahkan, nanti baju ini buat kamu saja. Yang benar kak. Hore! Teriak Kiki senang. Lala mengangguk pelan. Iya, untukmu saja. Terima kasih kak. Kiki langsung memeluk kakaknya. Cerita oleh Dian Kristiani. Oke, setelah kalian menyimak dengan baik,
Bagaimana menurut kalian cerita yang berjudul Tak Muat Lagi itu? Menarik bukan? Di sini ada 5 soal dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Kalian bisa jawab soal-soal di sini dari teks narasi yang sudah Ibu bacakan tadi. Soal yang pertama, sampaikan kembali cerita Tak Muat Lagi dalam 3 kalimat buatanmu sendiri. Soal yang kedua, mengapa Lala kesal kepada Kiki? Soal yang ketiga, dari mana Lala mengetahui baju itu tidak muat lagi untuknya? Soal yang keempat, apa yang kemudian dilakukan Lala terhadap baju itu? Soal yang terakhir, bagaimana perasaan Kiki di awal, tengah, dan akhir cerita? Soal-soal tersebut bisa kalian jawab di buku tulis masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai kalimat transitif dan intransitif. Nah, sebelum kita membahas kalimat transitif dan intransitif, kita perlu tahu unsur-unsur pembentuk kalimat. Unsur-unsur pembentuk kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan, atau biasa disingkat dengan SPOK. Nah, subjek itu merupakan orang yang melakukan pekerjaan tertentu dalam kalimat. Contohnya, bisa nama orang, nama panggilan seperti ayah, ibu, dan lain-lain. Untuk predikat merupakan unsur kalimat dalam bentuk tindakan yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. Predikat ini disebut juga sebagai kata kerja, seperti memasak, bernyanyi, belajar, bermain, dan lain-lain. Selanjutnya ada objek. Objek itu adalah unsur kalimat yang digambarkan sebagai sesuatu yang tunduk pada tindakan atau aktivitas subjek. Dan yang terakhir ada keterangan. Keterangan ini bisa berupa tempat, waktu, dan lain-lain. Selanjutnya kita langsung bahas apa itu kalimat transitif dan kalimat intransitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Apabila tanpa objek, kalimat transitif menjadi tidak lengkap dan bernilai salah. Contohnya di sini ada Rani memetik jambu. Dengan Rani sebagai subjek, memetik sebagai predikat, dan jambu sebagai objek yang dipetik. Contoh yang kedua, Ika memakan sate di depan rumah. Ikanya sebagai subjek, memakannya predikat, satenya objek, dan di depan rumah sebagai keterangan tempat. Contoh yang ketiga, membeli buku kemarin siang. Ibu sebagai subjek, membelinya predikat, bukunya objek, kemarin siangnya keterangan waktu. Berikutnya mengenai kalimat intransitif. Kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Jadi ini kebalikannya dari kalimat transitif. Kalau kalimat transitif butuh objek, kalau intransitif tidak perlu objek. Contohnya, Lani menangis di kamar mandi. Subjeknya Lani, predikatnya menangis, dan keterangan tempatnya di kamar mandi. Contoh yang kedua, Andi membaca di kelas. Subjeknya Andi, predikatnya membaca, di kelasnya keterangan tempat. Di sini tidak dijelaskan objek yang dibaca oleh Andi. Lani juga tidak memberikan objek yang ditangisi oleh Lani. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian simak dan pahami dengan baik. Untuk mengetahui kemampuan kalian bisa scan barcode ini untuk mencoba permainan tapi berkaitan dengan kalimat transitif dan intransitif. Selamat mencoba.